Halo teman-teman semua, salam bertemu kembali bersama saya Ahmad Mikael Zaini, Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, seperti minggu-minggu sebelumnya, saya akan mengupdate perkembangan ekonomi terkini yang akan berdampak terhadap kinerja pasar saham maupun pasar pendapatan tetap atau obligasi di Indonesia untuk minggu ketiga dan minggu keempat bulan November 2020. Nah, kalau kita lihat ada isu utama yang masih menggerakkan kinerja pasar saham maupun pasar obligasi, yaitu kemungkinan terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika ke-46 menggantikan Donald Trump. Isu tersebut cukup besar karena banyak sekali harapan-harapan positif yang disematkan ke Joe Biden sebagai Presiden ke-46 Amerika, yaitu bagaimana Amerika lebih lebih efektif dalam menanggulangi kasus COVID-19 di Amerika maupun juga nanti pasti dampaknya ke seluruh dunia. Nah, kalau kita lihat kasus harian COVID-19 di Amerika memang masih terus mengalami kenaikan. Bahkan ada ancaman akan terjadinya third wave, ya, gelombang ketiga di Amerika memasuki musim dingin tahun 2020 ini. Untuk Indonesia juga sama, kasus hariannya masih terus mengalami kenaikan sekitar 3.800 sampai dengan 4.000 kasus per hari. Jadi diharapkan dengan terpilihnya Joe Biden ada breakthrough yang bisa diberikan oleh Amerika untuk dunia agar kasus COVID-19 ini dapat bisa ditanggulangi. Nah, kalau kita lihat salah satu katalis positif datang dari perkembangan vaksin. Ya, perkembangan vaksin diperkirakan vaksin COVID-19 ini sudah efektif 90% untuk menurunkan kemungkinan terpapar COVID-19. Nah, kalau vaksin itu tersebut bisa disebarluaskan ke seluruh dunia dan salah satunya Indonesia mendapatkan akses vaksin tersebut, maka kemungkinan besar ekonomi dunia akan cepat pulih di tahun 2021. Dengan terpilihnya Joe Biden ini diperkirakan juga akses terhadap vaksin akan semakin luas, vaksinasi akan terus dilakukan. Dan kemungkinan vaksin akan dimulai untuk Indonesia, kemungkinan besar akan dimulai di awal Januari 2021 ya, untuk berbagai sumber vaksin yang ada, tidak hanya dari Amerika tapi juga dari berbagai negara di dunia. Terus untuk Amerika dengan perkembangan vaksin yang cukup baik ini, maka kemungkinan ekonomi Amerika juga bisa dapat pulih ya di tahun 2021. Nah, dengan terpilihnya Joe Biden kemungkinan besar ya, walaupun memang masih mendapatkan legal challenge atau tantangan hukum dari Donald Trump yang masih tidak mengakui kekalahannya, dan masih ada kemungkinan dispute di Supreme Court di Amerika, tapi dengan kemungkinan besar Joe Biden yang unggul sudah cukup jauh, 290 electoral college dibandingkan Trump 214, kemungkinan besar Joe Biden akan menjadi Presiden Amerika, ya, inaugurations-nya itu di bulan Januari 2021, dan kemungkinan Amerika akan memiliki presiden baru di tahun 2021. Selain harapan positif dari para pelaku pasar bahwa Joe Biden akan lebih cepat merespon COVID-19 di Amerika, harapan juga datang dari stimulus fiskal yang lebih besar, defisit fiskalnya kemungkinan di era Joe Biden ketimbang Donald Trump. Ini proyeksi dari Moody's Analytics, salah satu lembaga rating terbesar di dunia, memperkirakan bahwa per tahun, ya, di tahun 2021 sampai 2024 per tahunnya Amerika akan defisit sekitar 2,5 triliun dolar, dibandingkan kalau misalkan Donald Trump terpilih, defisitnya mungkin hanya sekitar rata-rata 2021-2024 itu sekitar 334 miliar dolar. Artinya Joe Biden kemungkinan akan memberikan defisit APBN yang lebih besar, artinya stimulus yang lebih besar, itu sekitar 10 kali lebih besar daripada kalau Donald Trump terpilih. Dengan asumsi Senat maupun DPR di Amerika itu dikuasai oleh Demokrat. Jadi harapan ini yang cukup besar ini yang membuat kinerja pasar saham maupun pasar obligasi baik itu di global maupun di Indonesia sendiri itu mengalami rally yang cukup kencang ketika terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika. Karena stimulusnya yang jauh-jauh lebih besar dibandingkan Donald Trump. Konsekuensi dari stimulus fiskal yang besar adalah kemungkinan naiknya harga komoditas, terutama harga minyak, yang sekarang selama 2020 itu mengalami tekanan yang cukup berat, bahkan sempat menyentuh angka $20 per barel, dan sekarang sudah mengalami kenaikan, bahkan minggu terakhir kenaikannya hampir 10% untuk harga Brent, itu karena harapan bahwa stimulus fiskalnya Biden akan lebih besar dan kemungkinan pulihnya ekonomi Amerika karena ditemukannya vaksin COVID-19. Jadi terdapat dua katalis positif langsung ketika Joe Biden terpilih. Nah, kalau kita lihat pertanyaan muncul dari bagaimana Amerika membiayai defisit APBN yang sebesar 2,5 triliun dolar tersebut. Nah, banyak analis yang memperkirakan bahwa defisit APBN 2,5 triliun dolar itu akan dibiayai oleh pencetakan uang oleh The Fed melalui yang namanya quantitative easing.
di mana The Fed akan memprinting dolar, mencetak dolar, dan akan membeli surat utang obligasi Amerika, sehingga defisit Biden yang sekitar 2,5 triliun dolar per tahun tersebut akan dibiayai dengan pencetakan uang. Kekhawatiran dari pencetakan uang tersebut adalah inflasi yang akan terjadi terhadap pasar komoditas karena dibiayainya defisit APBN Amerika dengan mencetak uang. Nah, kekhawatiran lebih yang ketiga adalah bagaimana menutup defisit APBN Amerika, ya, dari 2,5 triliun dolar kalau mencetak uang, bagaimana menutup defisit APBN Amerika agar tidak terjadi inflasi. Salah satu caranya biasanya adalah menaikkan harga minyak, ya. Nah, salah satu cara menaikkan harga minyak bisa dengan cara demand side maupun dari sisi supply side. Dari demand side kemungkinan ekonomi dunia akan recover, dan karena stimulus fiskal yang besar tersebut, ekonomi dunia akan lebih cepat recovery-nya sehingga permintaan akan minyak akan naik. Tapi kalau selama suplai minyaknya itu besar, maka permintaan terhadap minyak pun, harga minyak pun tidak akan terlalu tinggi naiknya. Nah, kita tahu kan Amerika sekarang sudah swasembada minyak, ya, menjadi produsen minyak terbesar di dunia. Jadi kalau misalkan selama harga minyak ini ada hubungan antara dolar indeks yang warna biru ini, ya, yang warna hitam ini, ya, yang warna hitam ini harga minyak, yang warna biru ini adalah dolar indeks. Ada hubungan positif antara minyak dengan dolar indeks. Kalau misalkan harga minyak naik, maka dolar indeks naik. Artinya apa? Kalau harga minyak naik, maka permintaan dolar di seluruh dunia, tidak hanya di Amerika, akan mengalami kenaikan. Nah, kalau misalkan harga minyak masih rendah, maka orang tidak akan cenderung meminta dolar. Contohnya Indonesia, sampai bulan November ini, rupiahnya terus menguat karena harga minyak masih rendah. Tapi begitu minyak itu mengalami kenaikan, maka permintaan akan dolar itu tinggi di seluruh dunia, karena kebutuhan untuk mengimpor minyak. Oke, nah minyak ini hanya bisa diimpor dengan dolar. Itu yang disebut dengan sistem petrodollar monetary system. Ketika dolar di backup dengan minyak, yaitu semenjak tahun 1970 lahirlah petrodollar monetary system, di mana minyak hanya bisa dibeli dengan US dollar. Itu kenapa pembentukan harga minyak adanya di Amerika, bukan di Saudi Arabia sebagai salah satu negara terbesar waktu itu, ya, negara terbesar produsen minyak di dunia, bukan dengan real Saudi, tapi dengan dolar Amerika Serikat, karena ada perjanjian antara Henry Kissinger dengan Raja Faisal waktu itu bahwa minyak kemungkinan hanya boleh dijual dengan dolar. Nah, ketika harga minyak naik, maka dolar pun ikut naik. Tapi ketika harga minyak turun, maka permintaan dolar pun akan turun. Contohnya seperti tahun ini, ya, ketika permintaan minyak drop, harga minyak turun, maka rupiah menguat karena permintaan dolarnya tidak ada. Nah, tahun depan diperkirakan minyak itu akan terdisrupsi, pasar minyak itu, pasar oil itu akan mengalami disruptions, ya. Dari sisi demand, di mana permintaan akan minyak itu akan tinggi karena recovery, tapi dari sisi supply-nya akan terjadi supply shock, di mana janji dari kampanye Biden adalah dia akan menutup subsidi untuk fracking. Yang selama ini fracking shale oil itu, yang melalui fracking itu salah satunya dibiayai oleh subsidi negara. Nah, itu akan dicabut oleh Biden karena Biden pro terhadap green energy. Nah, ketika subsidi fracking itu dicabut, maka supply minyak akan mengalami shock sehingga harga minyak naik. Itu dari sisi ekonomi. Dari sisi geopolitik, dari sisi politik, ada kemungkinan kalau Biden terpilih, tensi geopolitik dengan Rusia akan meningkat. Karena Biden semenjak kampanye maupun pemilunya, itu sangat menekan tidak cukup bersahabat dengan Rusia, pemerintahan Rusia sekarang, karena menganggap pemerintahan Rusia ikut campur terhadap pemilu Amerika di tahun 2016 dan pemilu Eropa di berbagai negara, di berbagai negara Eropa. Jadi Biden melihat Rusia sebagai ancaman utama, bukan China, tapi Rusia sebagai ancaman utama keamanan Amerika. Nah, kalau misalkan kita tahu konflik yang terjadi sekarang di Azerbaijan maupun Crimea itu meluas, atau konflik yang terjadi di Ukraina semenjak tahun 2013 itu kembali meluas, konflik yang terjadi di Belarusia juga meluas, konflik yang terjadi di Lithuania juga meluas, maka yang terjadi adalah kemungkinan akan ada konflik antara Amerika dengan Rusia. Nah, ketika Amerika dan Rusia mengalami konflik, maka kemungkinan besar suplai minyak dari Rusia ke Eropa itu akan terganggu karena kebanyakan ekspor Rusia ke Eropa Barat dan ke Jerman terutama itu melalui pipa minyak yang melalui negara-negara konflik tersebut, melalui Ukraina, melalui Armenia, Azerbaijan, melalui Belarusia, melalui Lithuania. Jadi ketika negara-negara eskalasi konflik itu meningkat di Eropa Timur dan akan mengganggu suplai minyak di Rusia, maka produksi minyak dunia pun akan mengalami masalah. Dan itu akan membuat harga minyak mengalami kenaikan. Jadi akan terjadi disruptions di oil market yang kemungkinan besar kalau Biden terpilih dan sudah di-inaugurate Januari 2021, maka kemungkinan besar harga minyak akan mengalami kenaikan untuk tahun depan. Yang kemungkinan mungkin bisa sekitar $60 atau mungkin bisa sampai dengan $80 kalau terjadi tensi geopolitik yang meningkat. Jadi itu adalah resiko ketika Biden terpilih,
maka kemungkinan besar harga komoditas akan mengalami kenaikan. Nah, kalau harga komoditas mengalami kenaikan, maka saham-saham komoditas ya seperti batu bara, seperti minyak, seperti CPO, seperti nikel itu akan cukup atraktif untuk bisa diakumulasi oleh para pelaku pasar ya. Jadi saham-saham perusahaan yang terkait dengan harga komoditas, emas juga ya, emas, nikel, CPO, batu bara itu kemungkinan besar bisa menjadi prospek bagi kinerja para pelaku pasar tahun depan untuk bisa mendapatkan kinerja yang cukup baik ya. Jadi komoditi komoditi price itu kemungkinan besar akan mengalami kenaikan dan akan berdampak positif terhadap emiten-emiten komoditas. Nah, kalau kita lihat dari dalam negeri ada data pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kontraksinya lebih dalam dari proyeksi kami minggu lalu, yaitu sekitar 2,8%, ya kontraksinya sekitar 3,49%. Terjadi masih karena konsumsi rumah tangga yang akan minus. Yang saya perkirakan konsumsi rumah tangga ini akan kemungkinan sedikit surplus positif di kuartal keempat 2020, sehingga kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal keempat bisa saja mencetak positif growth, baik itu year on year basis maupun quarter on quarter basis. Karena apa? Perbaikan konsumsi rumah tangga yang didorong oleh perbaikan penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional. Jadi dengan adanya tambahan subsidi, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik dari sisi konsumsi domestik. Dari sisi sektor ekonomi yang bisa selamat dari resesi ini adalah sektor properti, ya, real estate masih tumbuh positif. Kemungkinan juga jasa kesehatan, rumah sakit, ya, karena banyak orang yang sakit karena COVID-19, juga adalah informasi dan komunikasi, ya, telekomunikasi secara real itu permintaannya masih cukup tinggi, dan juga pertanian karena harga CPO yang mengalami kenaikan. Jadi pertanian, info komunikasi, real estate, jasa pendidikan maupun jasa kesehatan. Jadi sektor-sektor itu yang cukup baik. Nah, kalau kita lihat BI kemungkinan besar akan potong suku bunga tanggal 18-19 November karena BI sudah bisa melihat bahwa Biden terpilih sebagai Presiden Amerika, stimulusnya akan lebih besar dengan harapan capital inflow akan terjaga masuk ke pasar modal Indonesia sehingga menjaga nilai tukar rupiah, sehingga BI kemungkinan berani tanggal 18 sama dengan 19, kemungkinan RDG yang berakhir tanggal 19 November akan berakhir dengan pemotongan tingkat suku bunga sekali lagi ke 3,75% untuk BI 7 days repo rate. Kalau kita lihat pasar obligasi, para pelaku pasar masih sangat-sangat agresif beli long durations, artinya para pelaku pasar sangat yakin bahwa pasar obligasi masih akan melanjutkan rally. Yield-nya pun juga cenderung mengalami tekanan, ya, yield 10 tahunnya itu sekarang sudah di angka 6,2%. Nah, kemungkinan dengan yield Sun yang terus mengalami penurunan ini menjadi leading indicators bahwa pasar saham itu akan terus mengalami kenaikan. Nah, pasar saham kemungkinan bisa mengalami kenaikan di angka 5.400 sampai dengan 5.500 karena per hari ini indeks harga saham gabungan kita itu sudah mencapai target saya ya 5.500, kemungkinan besar indeks akan terus mengalami rally mungkin sekitar 5.600 5.700 karena per hari ini indeks kita sudah hit 5.500. Jadi kalau kita lihat, dan juga kenaikan harga saham itu bukan hanya terjadi karena investor lokal yang mendorong kenaikan harga saham, tapi juga investor global sudah mulai masuk, net buy asing sudah mulai masuk ke pasar saham Indonesia. Artinya kalau net asing sudah mulai berani masuk ke pasar saham Indonesia, kenaikan pasar saham Indonesia ini akan lebih persistence atau lebih kuat, lebih resilience, lebih tahan terhadap gonjangan. Jadi kalau kita lihat, kalau asingnya saja sudah mulai agresif masuk ke pasar saham, berarti pasar saham kita kecenderungan rally-nya akan terus mengalami akan terus berlangsung. Nah, kalau untuk fixed income juga sudah cukup besar. Year quarter to date, ya, 3 bulan terakhir sudah ada net buy sekitar 1,3 billion US dollar, yang artinya baik dari pasar saham maupun obligasi asing sudah mulai masuk, investor asing sudah mulai masuk. Artinya sudah sangat fondasi dari untuk mengalami kenaikannya pasar saham maupun obligasi sudah cukup kuat. Untuk minggu ini yang perlu kita perhatikan adalah data dari China, retail sales, industrial production China tanggal 16 itu perlu diperhatikan. Kenapa? Karena itu akan menunjukkan seberapa cepat recovery yang akan terjadi terhadap ekonomi China di kuartal keempat 2020. Kalau ekonomi China recovery, maka kemungkinan emiten-emiten komoditas pun tetap akan mengalami keuntungan, mendapatkan katalis positif dari perbaikan ekonomi China, karena kita ekspor terbesarnya salah satunya adalah komoditas ke China.
Jadi kalau kita lihat dampak dari pemilu di Amerika maupun berita domestik maupun berita global, kita bisa simpulkan bahwa kemungkinan besar yang mendapatkan keuntungan terbesar dari pemilu di Amerika ini adalah emiten-emiten komoditas, dan juga kalau kita lihat kemungkinan akan diturunkan kembali suku bunga juga akan berdampak positif terhadap sektor perbankan. Jadi dan juga kemungkinan sektor-sektor yang masih tertekan seperti properti juga bisa mengalami katalis positif dari adanya penurunan suku bunga yang terus berlangsung. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Salam.